Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan mengenal fungsi dan kelas. Di VB.NET, fungsi adalah grup kode terpisah yang digunakan untuk meletakkan tugas tertentu ketika fungsi yang ditentukan dipanggil dalam sebuah program. Di VB.NET, kita dapat membuat lebih dari satu fungsi dalam sebuah program untuk melakukan berbagai fungsi. Fungsi ini berguna untuk penggunaan kembali kode dengan mengurangi duplikasi kode. Misalkan jika kita perlu menggunakan fungsionalitas yang sama di berbagai tempat dalam suatu program, kita cukup membuat fungsi dan memanggilnya kapanpun diperlukan. Elemen di dalam fungsi, yang pertama adalah akses specifier. Ini mendefinisikan tingkat akses fungsi sebagai public, privat, atau friend. Kemudian ada fungsi name, ini adalah nama fungsi, menunjukkan nama fungsi yang harus unik. Jadi, nama fungsi ini harus berbeda dari tiap fungsinya. Kemudian, parameter list, yaitu daftar parameter untuk mengirimkan atau mengambil data dari suatu metode. Kemudian, return type, ini mendefinisikan tiap data dari variabel yang dikembalikan oleh fungsi. Kemudian, apa itu kelas? Kelas adalah sekelompok data member atau objek yang berbeda dengan properti, proses, peristiwa yang sama dari suatu objek, dan hubungan umum dengan fungsi anggota lainnya. Lebih jauh lagi, kita dapat mengatakan bahwa itu seperti template atau arsitek yang memberitahu data dan fungsi apa yang akan muncul ketika dimasukkan ke dalam objek kelas. Misalnya, ini mewakili metode dan variabel yang akan bekerja pada objek kelas. Oke, daripada rekan-rekan semuanya bingung tentang apa itu fungsi dan apa itu kelas, kita langsung saja praktekkan di dalam Visual Studio. Pertama-tama saya akan mencoba untuk menambahkan satu button di sini. Oke, teman-teman semuanya, ini di sini ya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan button lagi. Oke, di sini. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat suatu fungsi. Untuk membuat fungsi, rekan-rekan semuanya bisa meletakkannya di sini ya, di luar dari private sub. Oke, di sini kita gunakan keyword function seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan nama fungsinya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan nama fungsi penjumlahan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada parameter, semisal di sini adalah angka pertama. Kemudian di sini kita definisikan tipe dari parameter tersebut, semisal as integer. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menambahkan lagi angka kedua as integer, seperti itu. Oke, di sini. Kemudian di sini adalah blok dari fungsi tersebut. Semisal di sini kita akan mencoba untuk menambahkan dim jumlah sama dengan kita ambil parameternya. Di sini misalkan angka pertama ditambah angka kedua. Oke, seperti itu. Kemudian di dalam fungsi ini bisa mengembalikan suatu nilai. Kita gunakan return kemudian jumlah. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Ini adalah konsep sederhana dari sebuah fungsi. Kemudian bagaimana cara mengambilnya atau bagaimana cara menggunakan fungsi ini di dalam sebuah kode? Oke, saya akan coba untuk mengambil atau menggunakan fungsi ini di dalam button. Kita coba di button 1. Kemudian di sini saya akan mencoba menggunakan message box. Kemudian di sini saya panggil fungsinya penjumlahan. Kemudian di sini ada parameternya. Parameter pertama adalah integer, angka pertama. Semisal di sini saya gunakan nilai 10. Kemudian saya kasih koma lagi. Di sini ada parameter kedua, yaitu angka kedua. Di sini semisal saya tambahkan atau saya isikan 20 seperti ini. Oke, cara pemanggilannya sederhana seperti ini ya. Kemudian di sini adalah parameter yang dikirimkan. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita jalankan. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, kita klik pada button 1 ini. Kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat fungsi ini mereturn jumlah dari 10 dan 20, hasilnya adalah 30. Salah satu manfaat penggunaan fungsi adalah kita tidak perlu menuliskan kode yang berulang-ulang ketika kita ingin menggunakan fungsionalitas tertentu. Jadi ketika kita ingin menggunakan kode yang sama di dalam button 2 ini, kita bisa memanggil kembali di sini ya. Seperti ini, misalkan di sini 15, kemudian di sini adalah 10 seperti ini, maka nanti kita bisa memanggilnya berulang-ulang. Oke, di sini hasilnya 30, kemudian yang sini hasilnya 25. Coba kita bayangkan rekan-rekan semuanya, jika blok kode ini memiliki jumlah baris yang banyak, semisal 20 baris.
Tentunya jika kita harus mengulang kode yang sama, semisal di sini 20 baris, di sini 20 baris, tentunya ini tidak akan efektif. Jadi kita bisa menggunakan fungsi, semisal di sini dituliskan 20 baris dan di sini kita tinggal memanggilnya saja. Oke, saya contohkan. Function cek nilai. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan satu parameter nama as string. Oke, seperti itu. Kemudian isinya adalah di sini ya. Saya akan membuat variabel dim result. Oke, ini saya kasih kosong. Kemudian di sini saya tuliskan kode if nama sama dengan Burhan, then nilai sama dengan semisal saya isikan 20. If nama sama dengan Andi, then nilai sama dengan 30. Oke, di sini saya else if. Oke, seperti itu. Di sini saya akan berikan variabelnya nilai sama dengan 0. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini saya akan coba lagi else if nama sama dengan Budi, then kemudian di sini nilai sama dengan 40. Kemudian saya tambahkan lagi else if nama sama dengan Rian, dan nilai sama dengan 60. Oke. Kemudian di sini saya akan return nilai. Oke, seperti itu. Oke, ini resultnya tidak digunakan ya. Oke, fungsinya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya. Di sini membuat fungsi cek nilai berdasarkan nama. Jika namanya Burhan, maka nanti akan mereturn nilainya yaitu 20. Kemudian jika namanya Andi, maka dia akan mereturn nilainya adalah 30 dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba kita panggil di sini ya. Cek nilai. Ini kita masukkan di sini. Kemudian saya coba untuk memanggil Burhan. Ini namanya saya tuliskan Burhan. Kemudian di sini juga saya akan memanggilnya kembali di sini. Misal di sini Andi. Oke, kita memanggilnya sebanyak 2 kali. Kita start. Sekarang kita akan coba untuk nilai Burhan. Kita klik, maka returnnya adalah 20. Kemudian button 2 kita klik, maka di sini adalah nilai dari Andi, nilainya adalah 30. Ketika tanpa fungsi kita harus menuliskan di sini ya. Kita copy di sini, kemudian di sini harus kita tuliskan dulu nama dim, nama semisal Burhan. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menuliskan di sini, semisal di sini ya. Ini kita copy lagi, kita paste di sini, kemudian di sini semisal Andi. Jadi, ketika kita harus menuliskan kode yang berulang-ulang, ini adalah merupakan suatu yang harus dihindari. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan fungsi untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian teman-teman semuanya, sebenarnya di depan dari fungsi ini ada tipe akses yang bisa kita tambahkan. Semisal di sini ada public, seperti itu. Kemudian di sini juga ada private. Oke, perbedaan dari private dan public itu apa? Jika private, fungsi ini hanya bisa diakses oleh blok ini. Jadi hanya bisa diakses dalam form ini. Akan tetapi jika ini public, seperti ini, fungsi ini bisa diakses di lintas form. Jadi silakan rekan-rekan semuanya ingin menggunakan public ataupun private. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan dengan menggunakan kelas. Untuk menggunakan kelas, silakan rekan-rekan semuanya klik pada bagian projectnya, kemudian add, kemudian rekan-rekan semuanya tambahkan di sini ada kelas. Kita tambahkan kelas. Semisal di sini saya akan mencoba untuk belajar kelas. Oke, seperti itu. Kemudian kita add. Oke, rekan-rekan semuanya bisa melihat di sini ada kelas baru bernama belajar kelas. Rekan-rekan bisa melihatnya di sini ya. Di sini ada belajar kelas. Kita juga bisa meletakkan fungsi di dalam kelas. Oke, semisal di sini ada fungsi penjumlahan ya di sini ya. Ini saya akan tambahkan di sini. Kemudian agar fungsi ini bisa diakses oleh form lain, kita bisa menggunakan public function seperti ini. Jadi dengan menggunakan public, maka kita bisa mengaksesnya di form lain. Contoh di sini saya akan mengakses kelas ini ke dalam form. Oke, di sini saya akan mendeklarasikan ya dim. Kemudian kita tambahkan variabelnya, semisal di sini ambil kelas as new belajar kelas. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk memanggil fungsi ini, di sini ada fungsi penjumlahan, kita bisa menggunakan
Ini saya akan gunakan pada button 1. Oke, di sini saya akan lakukan penjumlahan dim jumlah sama dengan, kemudian kita isikan di sini ambil kelas. Ini adalah variabel ketika kita menginstansiasi belajar kelas. Jadi untuk memanggil kelas, pertama-tama kita harus membuat seperti ini ya. Nama variabel as new belajar kelas. Kemudian di sini kita panggil ambil kelasnya. Kemudian kita gunakan titik. Kemudian kita panggil fungsinya penjumlahan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini adalah parameternya. Ini kita isikan. Di sini parameternya apa saja? Di sini angka pertama dan angka kedua. Jadi ini kita isikan misalkan 10, kemudian koma 15. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa gunakan message box jumlah. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kemudian kita klik pada button 1, klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat penjumlahan 10 dengan 15 hasilnya adalah 25. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah belajar tentang fungsi dan kita juga sudah belajar tentang kelas. Oke, cukup sekian rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.